A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pertemuan kita ini ya dengan pokok bahasan yang baru masih dalam bab 1, yaitu tentang titik berat benda. Titik berat benda. Nah, titik berat benda ini sangat penting ya kita bahas. Kenapa? Karena masing-masing benda mempunyai titik berat yang berbeda. Nah, perlakuan terhadap benda itu berbeda-beda tergantung pada titik berat benda. Ini berhubungan dengan kesetimbangan benda. Nah, benda-benda itu harus ditentukan titik beratnya. Kenapa? Ya, untuk kesetimbangan. Misalnya ini, nah, ini sebuah spidol, ini sebuah benda. Di mana titik beratnya? Nah, tergantung posisinya. Ya, tergantung posisinya. Kalau misalnya begini, maka titik beratnya terletak di mana? Ini bendanya dianggap homogen, maka kita akan ada berada di mana? Nah, seperti itu. Berarti titik berat benda ini ada di mana? Di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Nah, posisinya kalau begini di mana? Nah, kalau begini ya, dia ada di mana dia tuh? Ya. Nah, di sini. Ya, dia kalau dia begini, titik beratnya akan berubah, ya. Nah, seperti itu. Nah, titik beratnya berarti ada di sekitar ini. Nah, situ. Di mana? Tergantung dari heterogen atau homogen. Ya. Seperti itu. Nah, biasanya tiang bendera itu titik beratnya supaya dia itu ke bawah. Jadi supaya ke bawah tiang bendera, maka tiang bendera itu besarnya di bawah, ke atas kecil. Kenapa? Supaya titik beratnya mendekati permukaan bumi. Nah, kenapa harus begitu? Supaya dia kalau dikenai angin atau apa, benda ini tidak mudah jatuh. Jadi supaya kesetimbangannya dapat dipertahankan dengan baik begitu. Nah, bagaimana secara fisika kita menentukan titik berat benda? Untuk benda-benda yang sederhana, biasanya dalam buku fisika sudah ada tabelnya. Ya, sudah ada tabelnya, sudah ditentukan bentuk lingkaran di mana, bentuk balok di mana, yang berbentuk plat di mana, yang bentuk batang itu ada. Silahkan lihat pada modulku juga ada, pada SPS Erlangga juga ada. Silahkan, apapun bukunya silahkan buka. Biasanya titik berat itu untuk benda-benda yang sederhana itu sudah ada tabelnya, tinggal dipelajari dengan baik. Nah, bagaimana secara matematik membahas tentang letak titik berat sebuah benda? Ini jadi titik berat benda ya. Nah, misalnya di matematik itu ada pada dua, ini tentang ini X, ini Y. Ada benda yang seperti itu misalnya ya. Misalnya begitu. Bagaimana titik beratnya? Ini terdiri dari misalnya berbagai rho. Ini rho 1, ini rho 2, ini rho 3 begitu. Nah, ini masing-masing mempunyai titik berat. Tentukan titik beratnya di sini. Misalnya yang ini di sini. Ini adalah W1, ini adalah W2, ini adalah W3 begitu ya.
Karena kalau punya roh yang berbeda-beda, maka beratnya juga berbeda-beda, begitu ya masa jenis bendanya. Nah, untuk menentukan benda itu secara matematik ditentukan. Ini cari W0-nya di mana? Misalnya kita lihat di sini W0-nya. Di sini misalnya W0-nya. Ini adalah W0-nya, pusat untuk pusat berat benda di situ. Nah, ini dihitung dengan apa? Nah, ini ya W0 ini dihitung dengan apa? Ini misalnya terletak pada X0 Y0, terletak pada X0 Y0 ya. Nah, untuk mencari X0 Y0 bagaimana caranya secara matematik? Ya, ini adalah misalnya X0. X0 itu dari ini adalah ke sini adalah X1. Apa itunya? W1 ditambah ini X2 kali W2 ditambah ini X3 kali W3. Nah, dibagi jumlahkan semuanya. W1 plus W2 plus W3. Tuh, ya. Bagaimana cara mencari Y0-nya? Y0-nya seperti itu. Ini adalah misalnya Y1, berarti Y1 kali W1 tambah Y2 kali W2 tambah Y3 kali W3 per W1 plus W2 plus W3. Nah, bagaimana kalau benda itu rohnya sama atau homogen? Maka kalau rohnya sama, G-nya sama, sehingga ini untuk berarti bervolume, hanya dilihat dari volumenya saja. Bagaimana kalau berbentuk volume? Ini kan berbentuk berat. Atau berbentuk volume, gimana X0-nya? Tinggal ganti W dengan V. Jadi X0-nya adalah X1 P1 ditambah X2 P2 tambah X3 kali P3 per P1 per tambah P2 tambah P3. Y0-nya sama. Y1 P1 tambah Y2 P2 tambah Y3 P3 per P1 plus P2 plus P3. Nah, ini jadi yang berbentuk volume. Nah, bagaimana kalau tebalnya sama? Tebalnya sama. Jadi kalau tebalnya sama kita sebut plat. Jadi ada yang diperhitungkan hanya luas. Bagaimana berbentuk luas? Jadi X0-nya adalah X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 tambah X3 kali A3, begitu, per A1 tambah A2 tambah A3. Bagaimana Y-nya? Y-nya sama, yaitu Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 tambah Y3 kali A3 per A1 plus A2 plus A3, begitu ya. Bagaimana kalau ya tebalnya sama? Tebalnya sama berarti luas ya. Panjangnya sekarang panjang dan lebarnya sama, berarti tinggal panjang. Bagaimana kalau yang berbentuk panjang? Berarti Y0-nya adalah X0-nya adalah X0, berarti
X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah X3 kali L3 per L1 plus L2 plus L3. Y0-nya berarti Y1 kali L1